Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utomo, saya dari kelas A28. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang praktek ibadah dalam Islam. Di mana praktek ibadah ini biasa kita temukan atau kita jumpai di bulan suci Ramadan, yaitu puasa dan zakat. Puasa dan zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membantu sesama. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Niat puasa dilakukan di malam hari, ucapkan lafal nawaitu samagodin an adain fardhi syahri ramadhani haji sanabilillah ta'ala. Niat puasa dilakukan di malam hari dan imsak menandakan batas waktu yang harus dipatuhi. Waktu puasa berlangsung dari subuh hingga maghrib. Hal yang membatalkan puasa meliputi makan dan minum dengan sengaja serta perbuatan lain yang merusak keabsahan puasa seperti berbohong atau bergosip. Puasa merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ayat Quran ayat 183 Al-Baqarah tentunya dikatakan Allah yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran ayat 183 sampai 185 surah Al-Baqarah. Saya mengambil ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ulangi lagi biar untuk memperjelas kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Puasa adalah ibadah yang memiliki banyak dalil kuat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, Allah memerintahkan umatnya untuk berpuasa sebagai bentuk pengabdian dan mencapai ketakwaan. Selain itu terdapat hadis sahih yang menjelaskan tata cara dan keutamaan puasa Ramadan. Ibadah ini tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan kepedulian kita terhadap sesama. Puasa tidak hanya menjadi ibadah wajib, tetapi juga banyak manfaat. Secara spiritual, puasa mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kesabaran serta ketakwaan. Selain itu, puasa memiliki dampak sosial yang signifikan seperti meningkatkan empati terhadap orang atau mereka yang kurang beruntung dan mendorong solidaritas dalam masyarakat. Dengan berpuasa, kita belajar menghargai nikmat dan meningkatkan rasa syukur atas setiap rezeki yang kita terima dari Allah SWT. Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu sesama. Terdapat dua jenis zakat utama, zakat fitrah yang diberikan pada saat Ramadan dan zakat mal yang merupakan kewajiban atas harta yang dimiliki. Zakat fitrah membantu orang-orang yang kurang mampu, sementara zakat mal berfungsi untuk menyeimbangkan kesejahteraan sosial dan mendorong berbagi di antara umat muslim. Artinya saling berbagi bisa menggunakan zakat fitrah atau zakat mal.
Untuk menunaikan zakat ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, nisab adalah ambang batas harta yang dimiliki seorang sebelum wajib membayar zakat. Nisab ini bervariasi tergantung pada jenis zakat, seperti zakat fitrah dan zakat mal. Kedua harta yang dimiliki harus telah mencapai 1 tahun penuh dalam kepemilikan. Memahami syarat-syarat ini sangat penting agar kita dapat melaksanakan ibadah zakat dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Islam. Dalil zakat sudah tercantum dalam surah At-Taubah ayat 103. Hud min amwalihim shadaqatun tutahhirukum wa tutahhirukum biha wa salli alaihim inna sholata sakana lahumul wallahu samiul alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan mendoakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam surah At-Taubah ayat 103 yang telah kita ketahui tadi. Allah berfirman, ambillah zakat sebagian harta mereka. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu sesama. Di situ dengan memberikan zakat kita tidak hanya berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Menunaikan zakat dapat dilakukan pada bulan Ramadan atau kapan saja setelah mencapai nisab. Penerimaan zakat meliputi fakir, miskin, dan mereka yang berhak menerima bantuan. Untuk menghitung zakat mal, total harta yang dimiliki perlu dihitung secara akurat dan zakat harus dikeluarkannya adalah 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab. Misal jika total harga Anda tidak mencapai 100 juta, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 juta. Itu adalah suatu contoh untuk metode masalah zakat yang dikeluarkan. Baik, untuk puasa dan zakat adalah dua ibadah yang penting yang memiliki kewajiban, waktu, dan tujuan yang berbeda namun saling melengkapi. Puasa dan zakat adalah jalan menuju keberkahan hidup. Melaksanakan ibadah ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks zakat dan puasa, pentingnya puasa dan zakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Wahyu Utomo, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.